Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil merupakan Allah sendiri. Allah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan berita sukacita untuk setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Imani dengan benar kepada Allah, sehingga firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup karena iman. Orang Papua hidup karena iman. Iman mengingatkan kita kembali kepada tempat peradaban atau tanah peradaban, yaitu Pulau Mansinam. Percaya hanya kepada Injil, sebab Injil adalah Allah sendiri. Tetap kobarkan api Injil dalam kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu. Shalom, saya Ibu Dorince Mehue, anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua, dari kelompok kerja agama, utusan gereja Kristen Injili di tanah Papua, ingin menyampaikan berita sukacita bagi seluruh masyarakat di tanah Papua. Tanggal 5 Februari 1855 merupakan hari di mana seluruh orang Papua menerima Injil Kristus di Pulau Mansinam. Pada tanggal 5 Februari 1855, kalau Injil itu dibawa oleh kedua rasul sampai ke tanah Papua, maka pada tanggal 5 Februari 1969, saya Ibu Dorince juga dilahirkan oleh seorang perempuan di Sentani pada tanggal yang sama. Oleh karena itu, perayaan Hari Pekabaran Injil di tanah Papua setiap tahun saya merasa berbahagia karena tanggal itu juga merupakan tanggal kelahiran saya pada 55 tahun yang lalu. Ketika Injil di tanah Papua berusia 1 abad atau 100 tahun, maka pada tahun 1969 saya pun hadir di tanah Papua, tepatnya di Danau Sentani di kampung. Oleh karena itu, peringatan Hari Pekabaran Injil di tanah Papua merupakan hari yang sangat spesial bagi saya, terutama secara khusus untuk tahun 2020, mana seluruh umat Tuhan, umat Kristen, dan seluruh umat beragama di tanah Papua merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil di tanah Papua ke-169. Saya coba melihat bahwa 1 abad ketika Injil sudah berakar di atas tanah ini, maka tahun 1969 saya pun hadir di atas tanah yang sudah diterangi oleh Injil Kristus. Karena itu, dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, sebagai umat Tuhan di tanah Papua, saya ingin menyerukan kepada kita sekalian bahwa Pulau Mansinam merupakan pulau iman yang mengingatkan kita tentang Injil Kristus, yang mengingatkan kita tentang kekuatan Injil itu kepada kita sekalian. Saya mengajak kita semua, masyarakat tanah Papua, boleh melihat Pulau Mansinam itu sebagai pulau inspirasi, pulau yang memberikan kita nilai spiritualitas yang tinggi, agar kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang ada di atas tanah ini, kita kembali kepada dasar firman, kita kembali kepada dasar Injil Kristus. Kedua rasul Otto dan Geisler, semua umat Tuhan di tanah Papua mengucapkan terima kasih. Tuhan menghantar kedua rasul, Tuhan menghantar kedua nabi, Tuhan menghantar kedua hambanya sampai tiba jam 6 pagi tanggal 5 Februari 1855 di Teluk Doreli di Pulau Mansinam. Bagi saya pribadi, seorang Dorince Mehue yang hari ini diutus oleh GKI di tanah Papua, yang ada di Majelis Rakyat Papua di dalam kelompok kerja agama untuk periode kedua ini, saya merasa benar-benar kuasa Injil itu saya rasakan, dan hanya kekuatan Injil itu yang merasuki seluruh kehidupan saya secara pribadi. Dan saya mengajak untuk seluruh keluarga saya,
handai tolansai umat Tuhan di tanah Papua. Kita harus betul-betul mengagungkan Tuhan pada tanggal 5 Februari besok. Kalau tidak ada kedua rasul sebagai alatnya untuk mengantar terang Kristus itu ke tanah ini, maka mungkin orang Papua sampai hari ini makan daging manusia atau menjadi kanibal. Mereka tidak tahu terang Kristus. Tapi puji Tuhan, karena kedua rasul itu, maka tahun 1855 Pulau Papua yang gelap gulita diterangi dengan terang Kristus, dan Injil itu berakar di Pulau Mansina. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa seluruh situs yang ada di Pulau Mansinam itu mengingatkan kepada kita seluruh umat Tuhan untuk kita mengimani kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Injil itu benar-benar berakar di tanah Papua, tepatnya di Pulau Mansinam di Teluk Dorere. Saya sendiri merasakan bagaimana melihat situs-situs itu, dan saya berpikir secara logika tidak akan pernah terjadi sumur yang sejak 1855 ada sampai hari ini. Dari mana air itu? Yesus Kristus sendiri sebagai air kehidupan terus ada di dalam sumur itu, dan situs Tuhan Yesus yang ada yang memberkati itu menandakan bahwa setiap kita yang hidup di tanah Papua, manusianya diberkati, tanahnya diberkati. Bukan hanya tanahnya saja yang diberkati kemudian manusianya tidak, tetapi seluruh orang Papua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Injil itu berakar di atas tanah ini. Buktinya Bunda Maria yang ada di atas batu yang ada di Pulau Mansinam memberikan berkat, mengalirkan berkat buat seluruh tanah Papua. Bahkan kita Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya ucapkan selamat memasuki tanggal 5 Februari dan merayakan sebagai hari pekabaran Injil di tanah Papua. Tanggal 5 Februari 1855 sampai tanggal 5 Februari 2024. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Allah, pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, pencipta tanah Papua, pencipta manusia Papua. Kita tetap percaya kepada Dia yang menciptakan kita semua. Jangan kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Seperti Yosua katakan, hari ini aku memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Seperti Yosua, maka saya ajak kita semua pada 5 Februari 2024 akan ada pemulihan terjadi di atas tanah ini. Akan ada pemulihan terjadi dalam pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan daerah kita. Tanah Papua berkati menjadi berkat buat bangsa dan negara kita Indonesia. Saya dari CPUI sekali lagi mengucapkan selamat memperingati Hari Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-169 tahun. Tuhan memberkati kita, dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saya secara pribadi, Dorince Mehuwe, yang lahir pada tanggal 5 Februari 1969, dan tahun ini Tuhan menganugerahkan saya 1 tahun usia, sehingga usia saya menjadi 55 tahun. Kiranya berkat Injil ini terus berpatri dalam hidup kami untuk melayani di atas tanah Papua bagi